Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'da wa rasulah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi tarbiyati alikum wa fi intihazi amwalikum wa fi intihazi amwalikum wa fi intihazi awqatikum fa innaha fitnatun wa sullamun lin-naili maradatillah. Fattaqullah, fattaqullah, fattaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Akhir-akhir ini di wilayah kita, baik lingkungan perkotaan, pedesaan, bahkan hampir setiap wilayah semarak dengan tema yang sama menyambut kemerdekaan negara kita. Kemerdekaan Republik Indonesia yang insya Allah mulai besok pelaksanaannya hingga akhir Agustus. Berbagai atribut, bendera, aksesoris, dan juga persiapan umumnya dilakukan oleh berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah dewasa, menyambut, menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu semangat ulang tahun ini, semangat kemerdekaan ini merupakan hal yang baik bagi kita sebagai bangsa Indonesia setelah ratusan tahun dijajah oleh kolonial, dan merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Kemerdekaan yang seyogianya menjadi bahan renungan bagi kita. Apakah semaraknya Agustusan, apakah semaraknya berbagai acara selaras dengan kondisi bangsa? Apakah setiap tahun euforia yang kita lakukan berdampak pada tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa dan negara? Ini tentu menjadi momentum yang sangat baik bagi kita. Selain bersyukur atas nikmat Allah berupa kemerdekaan, juga adalah bagaimana menempa diri kita, introspeksi diri agar menjadi pribadi dan juga masyarakat yang lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita bangsa. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Abdul Halim Muhammad dalam kitab Al-Fatawa,
bahwa syukur itu akan dianggap sempurna manakala meliputi 3 hal. Yang pertama adalah menyadari bahwa apa yang kita terima merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat atau diberikannya nikmat. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana cara bersyukur itu adalah memuji Allah. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah menyadari betul bahwa apa yang kita rasakan saat ini merupakan rahmat Allah, merupakan karunia Allah. Sejarah mencatat ratusan bahkan ribuan para pejuang pahlawan kemerdekaan yang berkorban harta, tenaga, darah, air mata, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk kemerdekaan. Tidak terhitung pengorbanan yang telah dikeluarkan oleh para pendahulu kita. Setelah sekian ratus tahun berjuang, setelah berbagai cara dilakukan untuk mengusir penjajahan di negeri ini, sampailah di tanggal 17 Agustus tahun 45, hari yang ditunggu-tunggu, momentum yang ditunggu-tunggu sekian lama terjadi. Namun rupanya para pendiri bangsa ini menyadari betul, memang secara zahir pengorbanan begitu besar, tak terhitung. Tetapi pada hakikatnya perjuangan zahiriyah tentu tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa adanya pertolongan yang maha kuasa, tanpa adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendiri bangsa mengungkapkan pengakuan ini dalam pembukaan UUD 45 atas rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hadirin, ada pengakuan atas berkat rahmat Allah. Ini penting sekali supaya sebagai manusia tidak merasa sombong dengan yang telah dilakukan. Kadang-kadang dalam diri kita ada tataran mikro. Kita menganggap yang kita capai, yang kita raih adalah berkat hasil kerja keras, peras keringat banting tulang dari pagi sampai sore, sore sampai malam, malam sampai pagi. Kadang lupa bahwa siapa yang memberi kesehatan, siapa yang menciptakan kita kuat, Allah Subhanahu wa taala. Kalau para pendiri bangsa saja yang secara keilmuan, yang secara dedikasi, secara loyalitas begitu tinggi dan tidak lagi mengakui rahmat Allah, masa kita yang sekarang sampai saat ini bukanlah siapa-siapa, sombong dengan yang kita lakukan. Hadirin, momentum Agustusan, mari kita jadikan introspeksi diri, jangan kita sombong dengan diri kita sehingga lupa menjaga hubungan vertikal dengan Allah, sehingga kita lalai dengan panggilannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kadang subuh kita masih asyik di pembaringan, zuhur nanggung dengan pekerjaan, asar masih di perjalanan, maghrib bergulat dengan kemacetan, isya asik di depan layar kaca TV. Manakala itu masih terjadi dalam diri kita, berarti kita belum mengakui
kuwi karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dengan tegas menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat bagi kalian, Allah. Wala in kafartum, apabila kalian kufur dengan nikmat Allah, terserah mau ngapain, tapi ingat ujungnya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bisa jadi kesulitan, kesempitan, kehancuran, dekadensi moral, kesulitan ekonomi yang menimpa kita, lingkungan kita, atau bangsa ini karena bangsa kita kurang bersyukur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan tujuannya. Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit juz ke-14 menyatakan bahwa syukur itu adalah isti'malu ni'am fi ma khuliqat lahu. Bahwa yang dikatakan syukur itu adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Para pendiri bangsa itu ingin merdeka agar anak cucunya hidup sejahtera, bahagia, gemah ripah loh jinawi. Namun bagaimana dengan kita? Banyak di antara kita yang berleha-leha. Jangankan untuk berkontribusi bagi bangsa, sekadar untuk mandiri saja, kadang-kadang kurang kerja, kadang-kadang kurang usaha. Hadirin rahimakumullah. Dengan kata lain, Allah memberikan anak pada kita bahwa mari kita gunakan nikmat ini sesuai dengan fungsinya. Bukankah seringkali kita berkata sehat walafiat? Sehat itu sesuai dengan fungsinya, sedangkan afiat sesuai dengan fungsi, tidak melanggar ketentuan Allah. Yang Allah berikan nikmat atau amanah kekuasaan, jabatan, tentu itu adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Alangkah indahnya manakala kekuasaan itu digunakan untuk mensejahterakan, membahagiakan rakyatnya. Yang Allah berikan ilmu, kelak pun akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah ilmunya itu diamalkan untuk mencerdaskan orang lain, atau justru ilmu digunakan untuk menyesatkan orang lain, membuat orang lain sesat, membuat orang lain celaka. Yang Allah berikan harta, apakah hartanya itu digunakan untuk membantu orang lain, ataukah justru harta itu digunakan bagi dia untuk sekadar memenuhi nafsunya belaka? Semua itu merupakan amanah yang kelak akan kita tinggalkan dan tanggalkan, bahkan akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin rahimakumullah, mari kita tanya diri kita, apakah syukur kita sudah betul-betul selaras dengan keterangan Syekh Tantawi ini? Memanfaatkan, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya, ataukah justru kita belum maksimal dalam mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala? Terakhir adalah tanda orang bersyukur adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan nikmat Allah. Nikmat yang mungkin tanpa perjuangan para pendahulu kita tidak merasakan nikmatnya sekarang. Kita doakan para pendahulu kita yang telah gugur, yang syahid beragama Islam, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah berikan rahmat dan maghfirahnya. Begitupun yang kita hari ini hadir di masjid ini, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Solusi mungkin ada kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Allah berikan segala solusinya untuk kemaslahatan diri dan keluarganya.
Hadirin rahimakumullah, selain diisi dengan euforia, lomba, ada piawai dan sebagainya, alangkah indahnya kemerdekaan diisi pula dengan muhasabah, dengan renungan bahwa tujuan daripada kemerdekaan ini adalah kita mencapai merdeka yang sejati, kemandirian dalam ekonomi, kebebasan dalam agama, menjalankan ibadah dan sebagainya. Bukan kemerdekaan semu yang secara tertulis memang merdeka, tapi dalam pelaksanaannya tidak. Itulah harapan kita. Semoga di usia yang ke-79 kemerdekaan ini Allah memberikan rahmatnya untuk negara kita menjadi negara yang qadatun thayyibatun barakatul ghafur. Dimulai dari lingkungan kita, keluarga kita, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah, serta menjalar kepada lingkungan bangsa negara kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'dahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ahina bihayatil ulama wa aminna bi mautil syuhada wa syurna yawmal qiyamati fi suratil awliya wa adkhilna jannatal mu'anbiya. Allahumma shif'ana min al-bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la yashfi ghayra. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma ighfirna bihalalika an haramika wa man bi fadlika amman sibak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli umatal muslimina fi Palestin. Allahumma salli umatal muslimina fi Palestin. Allahumma salli umatal muslimina fi anha'i dunya bi qadratika ya Allah muhammin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.